السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah Masjid Imam Ahmad yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, lebih mulia, lebih berharga dari apa yang ada di muka bumi ini. Diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwani fid din, azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin 81. Poin ke-80. Poin yang ke-80 tentang persatuan umat Islam. Poin ke-80 tentang persatuan umat Islam. Ahlussunnah mengajak kepada persatuan kaum muslimin dan melarang mereka berpecah belah. Sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Allah Jalla Jalaluhu juga berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Dalam surah Al-Imran ayat 105. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31 ayat 32, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Berjamaah atau bersatu adalah rahmat, sedangkan berpecah belah adalah azab. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini sahih
Jadi al-jama'atu rahmatun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi al-jama'ah rahmatun wal furqatu adzabun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Abi Asim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Hadis ini al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun ini bantahan juga kepada hadis yang mungkar, hadis yang batil yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku rahmat. Ini hadis ini mungkar. Dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi perkataan hadis ikhtilafu ummati rahmatun ini hadis dhaif. Maka dikatakan oleh As-Subuki hadis ini enggak ma'ruf, artinya enggak ada asalnya di sini. Maksud saya hadis ini tidak ada asalnya. Bahkan dikatakan oleh Muhammad bin Hazm bahwa hadis ini batil, makdzub. Dalam sanadnya yang pertama ada Sulaiman bin Abi Karima yang dilemahkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian yang kedua dalam sanadnya ada Juwaibir, dia matrukul hadis sebagaimana dikatakan oleh Imam Nasa'i, Daraqutni dan yang lainnya. Yang ketiga, hadis ini munqati' antara Dhahhak dengan Ibnu Abbas. Maka dikatakan oleh Syekh Albani bahwa ikhtilaf semuanya tercela dalam agama ini. Bahwa ikhtilaf itu madmumun fi syariah. Jadi hadis ini tidak ada asalnya dan dijelaskan oleh para ulama hadis, rawi-rawinya juga rawi-rawi yang lemah dan tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa Ahlussunnah ini mengajak kepada persatuan yang dilandasi pada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini harus kita perhatikan, maka saya bawakan di sini tentang persatuan umat Islam. Karena ada anggapan bahwa orang yang mengikuti Quran wa sunnah ala fahmis salaf itu memecah belah umat, mencerai-beraikan umat. Ini perkataan yang batil. Justru kita mengajak umat ini bersatu di atas landasan Al-Quran, di atas landasan sunnah, di atas landasan pemahaman salafus saleh. Kalau kita berusaha untuk mengajak, kemudian mereka tidak mau ikut, berarti yang memecah belah umat itu yang tidak mau ikut jalan yang lurus, bukan kepada orang yang mengajak. Sebagaimana para anbiya war rusul alaihimus salatu wassalam, mereka sudah berusaha mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan melarang mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Di antara mereka ada yang menerima, di antara mereka ada yang tidak terima. Nah, yang tidak menerima ini dia berpecah, berselisih, bergolong-golongan. Nah, kadang-kadang dituduhkan kepada para nabi yang membawa kebenaran. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mendakwakan dakwah tauhid, ketika dakwah ini didakwakan kepada mereka, ada yang menerima, ada yang tidak. Kalau seandainya mereka semua menerima, bersatu umat ini. Tapi ketika mereka tidak terima, ya terjadi perpecahan. Dan itu resiko dalam dakwah. Ketika kita mendakwakan kebenaran, ada yang mau terima, itu bergabung di atas persatuan, di atas manhaj yang hak. Tapi ketika mereka tidak menerima, mereka yang berpisah dari jamaah yang hak ini. Bukan orang yang mengajak itu kemudian dikatakan memecah belah umat. Ini kesalahan yang fatal yang dituduhkan kepada orang-orang yang mengajak kepada pemahaman yang hak ini. Justru kalau seandainya umat yang mengikuti pemahaman yang hak, mereka bersatu di atas manhaj yang hak ini. Tapi karena mereka tidak mau, karena mengikuti hawa nafsunya, ya terjadi perpecahan yang ada. Seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Tapi persatuan yang kita kehendaki, yang dikehendaki oleh Ahlus Sunnah, persatuan di atas Quran, di atas Sunnah. Makanya harus terus ada al-amru bil ma'ruf
wan nahyu 'anil munkar. Jadi nggak bisa persatuan tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar, nggak bisa. Makanya lanjutan dari ayat 103 di surah Ali Imran, di lanjutannya, wal takum minkum ummatu yad'una lil khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada dari sebagian umat ini yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Di dalam kita berjamaah bersatu harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada persatuan, yang ada itu persatuan yang semu. Makanya saya sebutkan di sini, nanti perhatikan di halaman 605, Ahlussunnah mengajak kepada persatuan yang dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bukan persatuan yang semu dan sesat. Ahlussunnah tidak menyeru kepada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikehendaki ialah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka, bukan menurut pemahaman pengikut hawa nafsu dan hizbiyah. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, al-hizb secara bahasa adalah golongan atau kumpulan dari manusia. Berkumpulnya manusia karena adanya sifat yang bersekutu atau kemaslahatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman, atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, atau terikat karena adanya perasaan kebangsaan dan setanah air, atau ikatan nasab, keturunan, pekerjaan, bahasa, atau apa-apa yang serupa dengan itu berupa ikatan-ikatan kriteria kemaslahatan yang secara adat manusia mereka berkumpul di atasnya dan bersatu karena sifat-sifat tersebut. Bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seorang yang berakal bahwa setiap hizb mempunyai prinsip-prinsip, pemikiran, sandaran dan sifatnya yang sifatnya intern dan teori-teori yang menjadi patokan sebagai undang-undang bagi kelompok hizb. Meskipun sebagian mereka tidak menyebutnya sebagai undang-undang. Undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berpijaknya sistem pengorganisasian hizb, dan hizb sengaja dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Barang siapa yang mempercayai serta meyakininya dengan sungguh-sungguh atau dengan istilah lain dia mengakuinya, mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal jama'i yang tersusun rapi dalam hizb tersebut, maka ia menjadi anggotanya atau termasuk pendukung setianya. Adapun yang tidak setuju atau menolak, maka ia tidak termasuk anggota hizb. Maka undang-undang tersebut menjadi asas wala, kesetiaan atau loyalitas, dan bara, permusuhan, persatuan dan perpecahan, kepedulian dan ketidakpedulian. Atas pertimbangan yang demikian, maka sungguhnya di dunia ini hanya ada dua hizb, yaitu hizb Allah dan hizb syaitan. Yang menang dan yang kalah, yang muslim dan yang kafir. Orang yang masukkan hizb-hizb atau kelompok pergerakan jamaah ke dalam hizb Allah, maka dia telah merobek hizb Allah, memecah belah kalimat Allah. Seorang muslim harus meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit dan terkutuk yang telah melemahkan hizb Allah, dan tidak boleh toleran kepada semua kelompok atau golongan atau jamaah supaya agama ini seluruhnya milik Allah. Ini dijelaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Al-Ahzab As-Siyasiyah fil Islam, tentang hizib-hizib politik atau partai-partai politik dalam Islam, yang ditulis oleh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian dikasih penjelasan juga oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Ad-Da'wah ila Allah Baina Tajammu' Al-Hizbi wa Ta'awun Asy-Syar'i. Jadi kalau kita lihat
perkumpulan yang ada, kelompok yang ada, bukan membawa kepada persatuan. Karena kelompok itu atau perkumpulan itu atau pergerakan itu punya asas, punya prinsip yang mereka mencintai karena prinsip tersebut, karena kelompok tersebut, dan mereka membenci juga karena prinsip dan kelompok tersebut, bukan karena Allah. Makanya dilarang yang seperti ini. Karena orang akan membela, bukan membela Islam, membela kelompoknya, membela perkumpulannya, membela yang mereka katakan persatuannya, yang pada hakikatnya persatuan yang mereka buat merupakan perpecahan dalam Islam. Karena ketika sekelompok membuat perkumpulan atau persatuan, yang lain juga bikin seperti itu juga. Yang lain juga bikin seperti itu. Akhirnya apa? Terjadi ribuan kelompok, ribuan perkumpulan, ribuan persatuan yang justru merobek kesatuan agama Islam ini, jamaah Islam. Makanya nanti kita akan bahas tentang ayat yang kita baca dari surah Ali Imran, kemudian juga dari surah Ar-Rum nanti kita baca, dan juga fawaidnya, bagaimana penjelasan para mufassirin tentang ayat ini, supaya kita paham tentang makna persatuan yang hakiki, yang sebenarnya menurut agama Islam. Kalau kita lihat di dalam sejarah, tidak ada orang membuat kelompok-kelompok. Zaman Nabi SAW, pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Ketika orang Ansor berbangga dengan Ansornya, padahal ini syar'i nama ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang Muhajir berbangga dengan Muhajirinnya, padahal ini syar'i dalam Al-Quran. Maka Nabi marah SAW. Sampai Nabi mengatakan, apakah dengan dakwah jahiliyah kalian seperti ini? Ketika mereka mulai loyalnya bukan kepada Islam, tapi kepada kelompoknya, Nabi marah SAW. Makanya persatuan yang ada ya di bawah khilafah, di bawah pemimpin, di bawah ulil amri, bukan membuat kelompok. Kecuali kalau ulil amri itu membuat persatuan atau majelis seperti ulama atau yang lain yang maslahat untuk umat, tidak ada masalah. Tapi persatuan yang dibuat oleh kaum muslimin justru akan memecah belah umat. Jadi Ahlus Sunnah justru mengajak umat kepada persatuan, tapi persatuan yang dibangun di atas ittiba. Yang paling penting bukan nama, tapi bagaimana hati ini bisa bersatu. Yang Allah inginkan hati ini bersatu. Wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah yang menyatukan hati itu. Kita hanya mengajak umat kepada Al-Quran wa sunnah fahmi salaf. Yang menyatukan hati manusia adalah Allah Ta'ala. Bahkan seandainya kita infakkan semua yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, tidak akan bersatu. Kecuali yang Allah satukan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim walakin Allah 'allafa bainahum. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, seandainya kamu infakkan apa yang di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, enggak akan bisa kata Allah. Tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Bagaimana menyatukannya? Ya kembalikan umat ini kepada Quran, kembalikan mereka kepada sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Jadi Ahlus Sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan di atas sunnah. Persatuan di atas sunnah, bukan sekedar perkumpulan. Kalau kita lihat perkumpulan yang ada, itu enggak ada amar ma'ruf nahi munkar, karena dibiarkan untuk menjaga kesatuan, untuk menjaga persatuan. Ya jangan bicara soal ini, jangan bicara soal tauhid, jangan bicara soal syirik, jangan bicara soal sunnah, jangan bicara soal bid'ah. Artinya dibiarkan mereka dalam bid'ahnya, dalam syiriknya, dalam maksiat. Enggak benar dalam Islam. Makanya disamakan hati mereka kepada Quran, kepada sunnah. Jadi Ahlus Sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan di atas sunnah, bukan persatuan yang semu. Maka saya sebutkan di sini, jika kaum muslimin bersatu di atas sunnah, mereka akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kekuatan. Dan jika mereka berselisih, yang terjadi adalah kelemahan, kekalahan dan kehancuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatan kamu hilang,
dan bersabarlah, sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Namun wajib diketahui bahwa persatuan itu dibangun di atas ittiba, ketaatan kepada sunnah, bukan di atas bid'ah. Jadi kesatuan yang dikehendaki dalam Islam, kesatuan di atas sunnah, bukan di atas bid'ah. Kebanyakan firqah-firqah yang mencela adanya perpecahan dan mengajak kepada persatuan, yang mereka maksud dengan perpecahan adalah golongan yang menyelisih mereka, meskipun golongan itu berada di atas kebenaran. Sedangkan yang mereka maksud dengan persatuan kembali kepada prinsip dan manhaj mereka. Padahal prinsip dan manhaj mereka telah menyimpang dari jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan adalah dikembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah kepada sunnahnya dengan pemahaman salafus saleh. Anda perhatikan di sini, ya. Firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, aliran-aliran sesat, yang harus kita perhatikan bahwa di dalam umat Islam ini ada golongan yang sesat, ada firqah yang sesat. Jangan orang mengatakan nggak ada firqah yang sesat, ada. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa umat Islam ini berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Ini yang harus kita perhatikan. Dan di awal kitab ini, antum perhatikan, di awal kitab ini, di awal kitab Aqidah, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya sudah jelaskan dalam mukadimahnya. Antum lihat di halaman 14, halaman 15, dan selanjutnya halaman 16 juga. Saya jelaskan di mukadimah dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang harus kita pelajari, pahami dan amalkanlah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang sahih menurut pemahaman para sahabat, yaitu salafus saleh. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah satu-satunya pemahaman yang benar. Dan akidah serta manhaj mereka adalah satu yang benar. Sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hadis iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan fa wahidatun fil jannah wa 70 fil nar wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan fa 71 fil nar وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Makanya 1 golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka dan hanya 1 golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Hanya 1 golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang 1, yaitu golongan yang selamat? Rasul menjawab, al-jamaah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan ini lafadznya dalam Kitabul Fitan, bab iftiraqul umam, Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Abi Hasim dalam kitabnya As-Sunnah, dan hadis ini hasan. Dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang ketiga. 1 golongan umat Yahudi yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam serta mati dalam keadaan beriman. Begitu juga 1 golongan yang umat Nasrani yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa sebagai nabi, rasul dan hamba Allah serta mati dalam keadaan beriman. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka semua umat Yahudi dan Nasrani mereka wajib untuk masuk ke dalam Islam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka umat Yahudi atau Nasrani mereka wajib masuk dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul. Kalau seandainya orang-orang Yahudi atau Nasrani mereka tidak masuk agama Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau disebutkan bahwa orang Yahudi berpecah menjadi 71 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengikutinya dan wafat dalam keadaan beriman. Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka, 1 yang 71 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, sebagai hamba Allah, sebagai rasul Allah, bukan sebagai Tuhan. Artinya sebagai nabi, sebagai hamba Allah, sebagai rasul Allah, dan wafat dalam keadaan dia beriman. Umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Di sini Nabi sudah menyebutkan umat Islam berpecah menjadi 72 golongan. 1 yang masuk surga, 72 masuk neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Kulluhum fin nari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi." Semua golongan tersebut tempatnya neraka kecuali 1, yaitu golongan atau orang yang aku dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Itu orang-orang yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Itu yang selamat. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Jadi golongan yang sesat itu ada, Nabi menyebutkan 72 golongan. Maka ada golongan Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada yang lainnya lagi. Firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan. Nah mereka ketika diajak kepada persatuan mereka nggak mau. Bahkan mereka mencela adanya persatuan yang kita dakwakan agar kembali kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Justru mereka menuduh kita memecah belah umat. Mereka ini sudah berpecah belah, membuat kelompok sendiri. Nah mereka mencela adanya persatuan yang mereka maksud bahwa kita ini berpecah dengan mereka karena menyelisih mereka. Sebab kita mendakwakan dakwah yang hak, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Jadi mereka mengatakan bahwa bersatu itu kalau kembali kepada prinsip mereka. Tapi kalau kita berpegang pada prinsip Quran wa sunnah ala fahmi salaf, mereka mengatakan bahwa ini prinsip yang memecah belah umat. Kata mereka demikian. Justru prinsip yang mereka pegang, manhaj yang mereka pegang, yang mereka yakini, yang mereka jalani, ini semuanya telah menyimpang dari siratal mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu kalau kita ingin bersatu, kita kembalikan umat ini kepada Quran dan Sunnah. Kalau terjadi perselisihan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kembalikan kepada Quran, kembalikan Sunnah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi Allah menyebutkan apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan. Lihat rujukannya. Karena agama Islam agama dalil,
bukan kata guru, bukan kata nenek moyang, bukan kata kebiasaan, bukan adat istiadat, tapi bagaimana kata Allah dan Rasulnya. Kembalikan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kaum muslimin kepada persatuan umat Islam atas dasar sunnah dan melarang berpecah belah serta bergolong-golongan. Ahlussunnah juga memerintahkan umat Islam untuk berada dalam satu barisan di atas sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Adapun kelompok bawah tanah, jamaah-jamaah sempalan dan baiat-baiat yang dikenal sebagai baiat dakwah merupakan penyebab timbulnya perpecahan dan fitnah. Baiat hanya boleh diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi, semacam lembaga yudikatif, atau kepada seorang muslim yang berkuasa dengan kekuatannya, meskipun ia seorang yang zalim. Ahlussunnah berpendapat tentang hadis Nabi SAW, man mata wa laysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati sementara ia belum berbaiat, maka kematiannya terhitung kematian jahiliyah. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar. Sanksi yang tersebut dalam hadis di atas ditunjukkan kepada orang yang tidak membaiat penguasa yang telah ditunjuk dan disepakati oleh ahlul halli wal aqd, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjawab pertanyaan Ishaq bin Ibrahim bin Hani tentang hadis di atas. Beliau Imam Ahmad menjawab, yang dimaksud dengan imam adalah yang kaum muslimin seluruhnya berkumpul untuk membaiatnya, itu adalah imam. Dan demikianlah makna hadis ini, tidak sebagaimana diklaim oleh setiap jamaah atau setiap kelompok. Al-Katsiri dalam kitabnya Faidul Bari berkata, ketahuilah bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa yang dianggap baiat yang sah adalah yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Jadi baiat yang sah itu yang seorang imam yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Kalau seandainya ada 2 orang atau 3 orang yang membaiat, maka itu tidak dikatakan sebagai imam sampai dibaiat oleh seluruh kaum muslimin atau oleh ahlul halli wal aqd. Jadi ancaman tentang meninggalkan baiat diancam dengan mati jahiliyah itu berlaku bagi orang yang tidak berbaiat kepada imam yang berkumpul padanya seluruh kaum muslimin atau yang diwakilkan oleh ahlul halli wal aqd. Adapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah adalah baiat yang bid'ah yang harus ditinggalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah, yaitu ketika tidak adanya jamaah dan imam, maka ia harus meninggalkan semua jamaah. Rasulullah yang bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Faqultu fa illam takun lahum jama'atun wala imamun, qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Hendaklah engkau berpegang teguh bersatu kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu bertanya, bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jamaah dan tidak punya imam lagi? Beliau SAW menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan juga Muslim dan yang lainnya. Insyaallah yang hadis ini kita akan bahas pada pekan yang akan datang. Yang sekarang kita akan bahas tentang ayatnya dulu. Tafsir dari ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan fawaidnya supaya kita paham ini tentang ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan, lalu Allah menjinakkan di antara hati kalian, menyatukan di antara hati kalian, maka kalian menjadi setelah itu
dengan nikmat Allah bersaudara, dan kalian dulunya berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Surah Ali Imran ayat 103. Dijelaskan di dalam tafsir ayat ini, jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini tentang kaum Ansar yang mereka diberikan hidayah oleh Allah, yang kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Dijelaskan bahwa disuruh untuk bersatu, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kemudian wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hendaklah kalian ingat, disuruh ingat tentang nikmat Allah atas kalian ketika kalian bermusuhan. Lantas Allah menyatukan di antara hati kalian, yang kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Kata Ibnu Katsir, wa hadha siyaq fi sya'nil Aus wal Khazraj. Fa innahu kana bainahum hurubun katsiratun fil jahiliyah wa adawatun syadidatun wa dagha'in wa ihan wa dhuhul tala bisababi qitaluhum wal waqa'i bainahum. Dan siyak ayat ini, lafaz ayat ini berkaitan dengan orang Aus dan Khazraj. Itu dari Ansar. Karena di antara mereka terjadi peperangan yang banyak sekali zaman jahiliyah. Permusuhan yang sangat, kebencian di antara mereka. Dan lama terjadi peperangan di antara mereka. Falamma jaa Allahu bil Islami fadakhala fihi man dakhala minhum saru ikhwanan mutahabbina bi jalalillah mutawasilina bi dzatillah mutaawinina 'alal birri wat taqwa. Tatkala Allah mendatangkan agama Islam ini, maka masuklah di antara mereka ke dalam Islam. Mereka menjadi bersaudara, saling mencintai dengan kemuliaan Allah, saling menyambung dengan zat Allah, dan mereka saling tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wa huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 62, ayat 63, dan Allah yang telah mengokohkan kamu dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin, dan Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Seandainya kamu infakkan apa yang ada di muka bumi semuanya, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Gagah dan Allah Maha Bijaksana. Wa kanu ala syafa hufratin minan nari bisababi kufrihim fa anqadhahumullahu minha an hadahum lil imani wa qad imtanna alaihim bidzalika Rasulullah sallam yauma qasmi ghanaim Hunain. Dan mereka, arti orang-orang Ansar, berada di tepi jurang jahanam dengan sebab kekufuran mereka. Lantas Allah menyelamatkan darinya dengan menunjuki mereka kepada iman. Dan juga Rasulullah SAW telah memberikan kepada mereka bagian ketika Rasul membagikan ghanimah Hunain. Tentunya Rasul bagi sekedarnya aja. Justru Rasul membagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Rasul membagi ghanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Maka di antara mereka ada yang mencela tentang pembagian itu.
Maka Rasulullah SAW marah ketika mereka mulai mencela di waktu perang Hunain. Setelah Fathu Makkah terjadi perang Hunain. Dan banyak orang-orang yang baru masuk Islam pada saat itu. Ghanimahnya dibagi, cuma untuk orang Ansar sedikit dibaginya. Maka mereka mencela, kata Nabi SAW menyuruh untuk dikumpulkan semua orang-orang Ansar. Kemudian Nabi bersabda SAW kepada mereka, ya ma'syaral ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi wa'alatan fa'aghnakumullahu bi fa kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Kata Rasulullah kepada mereka, wahai orang-orang Ansar, bukankah dulu aku dapati kalian dalam keadaan sesat, lantas Allah menunjuki dengan perantaraan aku? Bukankah dulu kalian saling berpecah belah, lantas Allah menyatukan hati kalian dengan perantaraan aku? Dan bukankah kalian dulu orang-orang miskin dan fakir, lalu Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan perantaraan aku? Setiap Nabi mengatakan demikian, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang telah memberikan karunia. Artinya Allah memberikan karunia kepada kami, dan betul Rasulullah yang memberikan, Allah menunjuki dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan panjang lagi disebutkan tentang penjelasan Nabi SAW kepada mereka. Jadi Allah dalam ayat ini menyebutkan tentang nikmat Islam ini, yang dengan Islam ini kaum muslimin semua bersatu. Makanya kembalikan lagi umat ini kepada Islam yang dasarnya Al-Quran, dasarnya sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bukan kepada adat istiadat, bukan kepada budaya, bukan. Satukan umat ini di atas Islam. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan tentang ayat ini. Kata beliau, hadhil ayat fi hatha Allah ibadahul mu'minin ay yaqumu bi syukri ni'amihi al-'azimah bi ay yattaquhu haqqa taqwahu wa yaqumu bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi mukhlishin lahu bidzalik wa yuqimu dinahum wa yastamsiku bihablihi alladhi awsalahu ilaihim wa ja'alahu as-sabab bainahum wa bainahu wa huwa dinuhu wa kitabuhu wal ijtima' wa la dhalika wa adamu tafarruq wa yastadimu dhalika ila al-mamat wa dhakkarahum ma hum alayhi qabla hadhihi ni'mah wa huwa annahum kanu a'daan mutafarriqin فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء ونهج بهم طريق السعادة إلى آخره. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di membawakan ayat dari mulai ayat sebelumnya, yaitu wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu sampai akhir. Jadi mulai dari ayat 101 sampai ayat 103. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, ayat-ayat ini menganjurkan kaum mukminin, hamba-hamba kaum mukminin, Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin agar mereka bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang besar, agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, agar mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiatnya dengan ikhlas yang demikian karena Allah, dan hendaklah mereka menegakkan agama mereka, dan hendaknya mereka berpegang kepada tali Allah yang Allah sampaikan kepada mereka, dan Allah jadikan sebagai sebab di antara mereka, artinya bersatunya mereka, yaitu agamanya dan kitabnya. Dan mereka berkumpul di atas yang demikian, dan tidak boleh mereka berpecah belah. Dan hendaklah mereka tetap demikian di atas Quran dan Sunnah, bersatu, jangan berpecah belah sampai mereka mati. Allah ingatkan kepada mereka tentang apa yang dulu terjadi di antara mereka sebelum datangnya nikmat Islam ini. Yang dulunya mereka bermusuhan, berpecah belah, lalu Allah menjadikan mereka bersatu dengan agama ini.
Allah satukan hati mereka, Allah jadikan mereka bersaudara. Dan padahal mereka sebelum itu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan mereka dari kebinasaan dan Allah menunjuki mereka ke jalan kebahagiaan. Ini dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannain. Kalau kita lihat dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir, kemudian Syekh Sa'di dan juga beberapa mufassirin, fawaid dari ayat ini, yang pertama wujubul i'tisam bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah SAW. Faman tamassaka bihima lam yadhil. Yang pertama, fawaid dari surah Ali Imran ayat 102, 103. Yang pertama, bahwa wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang dengan keduanya, maka dia tidak akan sesat. Yang kedua, al-akhdhu bil islami jumlatan wa tafsilan wa tamassuk bihi aqidatan wa syari'atan amanun min az-zayki wad dalal. Jadi berpegang kepada Islam secara global dan rinci dan berpegang kepada akidah syariat ini akan aman dari kesesatan, dari penyimpangan dan kesesatan. Jadi orang yang berpegang pada Islam secara keseluruhan, sebab kita disuruh oleh Allah untuk masuk dalam agama Islam keseluruhan, berpegang teguh kepada Islam seluruhnya dan melaksanakan syariat Islam seluruhnya. Yang pokok ya akidah, kemudian syariat. Ini akan aman dia dari penyimpangan dan kesesatan. Yang ketiga, wujubu tamassuk bisyiddatin bid-din al-islami wa hurmatu tafarruq wal ikhtilaf fihi. Wujubu tamassuk bisyiddatin bid-din al-islami wa hurmatu furqa wal ikhtilaf fihi. Jadi wajibnya berpegang teguh kepada agama Islam. Wajib berpegang teguh kepada agama Islam dan haramnya berpecah belah dan berselisih padanya. Yang keempat, tahkimul Quran was sunnah fima qad yaqa fihi al-muslimuna min niza'in aw ikhtilafin fi ar-ra'yi. Menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai hakim, menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai hakim terhadap apa yang terjadi di antara kaum muslimin dari perselisihan, dari pertengkaran dan perselisihan dalam pendapat. Dia menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim pada apa yang terjadi dari kaum muslimin, dari pertengkaran dan perselisihan dalam pendapat. Jadi kembalikan kepada Quran dan Sunnah dengan dasar surah An-Nisa ayat 59. Yang kelima, laisal ikhtilafu madhmuman idza kana fi masail ijtihad. Ikhtilaf itu tidak tercela apabila dalam masalah-masalah ijtihad. Ikhtilaf itu tidak tercela apabila dalam masalah-masalah ijtihad.
Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, wa ma zalatis sahabatu yakhtalifuna fi ahkamil hawadits wa hum ma'a dzalika muta'alifun. Dan senantiasa para sahabat ada yang berselisih tentang masalah hukum yang terjadi, tapi mereka tetap hatinya bersatu. Berselisih dalam masalah hukum-hukum fikih, tapi hati mereka bersatu. Dalam akidah, dalam manhaj, mereka bersatu. Dalam pemahaman tetap bersatu. Tapi dalam masalah ijtihad mereka berbeda. Yang keenam, wujubu dzikrin ni'am li ajri syukrillahi ta'ala 'alaiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam, wajib menyebutkan nikmat agar manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib menyebutkan nikmat agar manusia bersyukur kepada Allah taala dan agar mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, al-qiyamu 'ala syirki wal ma'asi. Al-qiyamu 'ala syirki wal bid'ah wal ma'asi. Wukufun 'ala syafiri jahannam. Orang yang tetap dalam kesyirikan dan maksiat, orang yang tetap dalam kesyirikan, bid'ah dan maksiat, maka dia berdiri di tepi jurang neraka jahanam. Orang yang tetap dalam kesyirikan, bid'ah dan maksiat, maka dia berdiri di tepi jurang jahanam. Itu 7 fawaid yang dapat diambil dari surah Ali Imran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya di juz yang pertama, kata beliau begini, fadhara anna sabab al-ijtima' wal ulfa jam'ud din wal amalu bihi kullahu wa huwa ibadatullah wahda la syarika lah kama amara bihi batinan wa zahira wa sababul furqa tarku hadzi mimma amara Allah abda bihi wa sababul furqa tarku hadzi mimma amara al-abdu bihi wal baghy bainahum wa natijatul jamaah rahmatullah wa ridwanu wa salawatu wa sa'adatud dunya wal akhirah wa bayadul wujuh wa natijatul furqa adabullah wa la'natuhu wa sawadul wujuh wa bara'atul rasul minhum. Dan telah tampak bahwa sebabnya bersatu itu berkumpulnya dalam agama, mengamalkan seluruh perintah agama. Yang paling pokok yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya sebagaimana Allah memerintahkan yang demikian secara lahir dan batin. Adapun sebabnya terjadinya perpecahan yaitu meninggalkan apa yang diperintahkan seorang hamba dengannya. Jadi meninggalkan apa yang meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada seorang hamba dari bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan apa-apa yang wajib, meninggalkan yang haram dan yang lainnya. Wal baghyu bainahum, di antara juga sebab furqah itu al baghyu bainahum, kezaliman di antara mereka. Hasil dari berjamaah adanya rahmat Allah, keredoannya, selawatnya, kebahagiaan dunia akhirat, dan juga nanti di hari kiamat orang-orang yang bersatu hatinya itu maka wajahnya diberikan, dia putih cemerlang wajahnya. Adapun hasil dari perpecahan akan mendapatkan azab Allah, laknatnya, dan juga akan hitam wajahnya, dan Rasulullah berlepas diri dari mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hakikat i'tisam dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, hakikatul i'tisam bi kitabillah wa tahkimuhu duna ara'ir rijal wa maqayisihim wa ma'qulatihim wa adwaqihim wa kushufatihim wa mawajidihim
Faman lam yakun kadzalik fahuwa munsallun min hadzal i'tisam. Fad-dinu kullu fil i'tisam bihi wa bihablihi ilman wa amala wa ikhlasan wa isti'anatan wa mutaba'atan wa istimraran ala dzalika ila yaumil qiyamah. Bahwa dikatakan hakikat daripada i'tisam, berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim, bukan kepada pendapatnya orang, bukan kepada kias mereka, bukan kepada akal mereka, bukan kepada perasaan mereka, bukan juga kepada kasyf. Ya. Kasyf ini iluminasi yang mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan dari Nabi atau dari Allah, padahal itu mimpi dan bukan dari wahyu. Barang siapa yang tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim, maka dia terlepas dari i'tisam. Agama ini semuanya yaitu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, baik secara ilmu, secara amal, ikhlas, minta tolong kepada Allah, mengikuti Rasulnya SAW, dan tetap yang demikian sampai hari kiamat. Penjelasan Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Jadi tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada tali Allah, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Maka harus meninggalkan semua kelompok, meninggalkan semua hawa nafsu dan yang lainnya, karena itu akan memecah belah persatuan dalam Islam yang teguh di atas Quran dan di atas sunnah Nabi SAW. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Yang insya Allah nanti kita akan bahas lagi penjelasan ayat dalam surah Ar-Rum, sehingga nanti kita akan tahu kita masuk yang mana, masuk yang bersatu atau yang berpecah belah. Dan juga penjelasan hadis Hudzaifah tentang masalah imam dan juga jamaah. Insya Allah kita akan bahas pada pekan-pekan berikutnya insya Allah. Untuk kajiannya saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyatukan hati kita di atas Islam dan Sunnah, dan juga memperbaiki apa yang terjadi di antara kita. Di antara doa yang terbaik yaitu Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah di antara hati-hati kami. Wa aslih dzata bainina, ya Allah perbaiki perselisihan yang ada di antara kami ya Allah. Wahdina subulas salam, ya Allah tunjukilah kami ke jalan-jalan keselamatan. Dan Allah menunjuki kita di atas yang lurus, kembali kepada Quran dan Sunnah al-Fahmi Salaf, dan doa kita diberikan thabat, istiqamah di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.